Teman-teman sekalian, hari ini saya akan review buku The Age of Spiritual Machines oleh Ray Kurzweil. Jadi, saya udah beberapa kali mau mereview buku ini tapi ragu-ragu. Baru hari ini saya pikir Sabtu, ya udahlah kita memikirkan masa depan. Jadi buku ini terbitan tahun 1999. Nah ini. Kalau Anda lihat 99 ya, tulisannya saya tulis di belakangnya ya, pada halaman terakhirnya. An enjoyable reading, crunchy material. Ternyata saya sudah memakai kata renyah atau crunchy ini sejak 99. Hard Rock Hotel Bali, Maret 99. Jadi judulnya dulu. Ini menurut saya yang paling menarik judulnya. The Age of Spiritual Machines. Jadi dia bilang bahwa suatu saat komputer, ya, ini ditulis di atasnya ditulis when computers exceeds human intelligence, ketika komputer itu lebih cerdas dari manusia, dan prediksi dia adalah 2045. Tahun 2045 komputer itu sudah begitu cerdasnya, tidak butuh orang, tidak butuh segala macam, bisa hidup sendiri. Dan pada saat itu komputer butuh agama katanya. Komputer butuh agama. Jadi the age of spiritual machine. Jadi mesin itu butuh spiritual ya. Ini buku yang sangat unik ya, ditulis oleh Ray Kurzweil. Ini orang MIT yang super jagoan, dianggap orang paling pinter di dunia, dan dia menemukan banyak sekali penemuan teknologi yang super keren. Jadi voice to text, jadi orang ngomong jadi teks, atau text to voice ya. Dulu pada saat saya tahu ini, saya memikirkan bahwa suatu saat nanti akan ada alat. Jadi saya kalau telepon ngomong sama orang dalam bahasa Indonesia, pendengar saya di alat sebelah sana itu keluar dalam bahasa Inggris gitu. Misalkan begitu ya. Ternyata Ray Kurzweil ini salah seorang penemunya dalam teknologi itu ya. Nah, yang menarik sekarang ini, dia karyawannya siapa? Ayo, bosnya siapa? Kalau nggak salah 2012 dia mulai di-hire. Bosnya dia adalah Google. Jadi dalam voice, text, dan lain-lain, dia adalah ahli nomor satunya. Jadi kalau Anda lihat 2 tahun terakhir, Google, who is the inventor of bla 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 bla, langsung Google bisa jawab. Itu hasilnya dia. Jadi yang menarik adalah di buku ini ditulislah sebuah line, tahun sekian bakal ketemu apa, tahun sekian bakal ketemu apa. Dan tahun 2020 atau 2019, 2020 ya, dia bilang bahwa sebenarnya komputer itu sudah akan sepintar manusia. Yang menarik adalah menurut banyak cendekiawan, prediksi dia di sini ini 84% itu benar. Dan sebagian tentu salah. Semua prediksi tidak mungkin benar semuanya ya. Tapi buku ini bukannya sebuah teks yang enak dibaca, detail dan lain-lain, tetapi menggambarkan bagaimana perubahan dunia ini. Jadi dia cerita tentang bagaimana sekarang itu komputer itu bisa mengarang puisi, menulis puisi, bahkan terasa seperti manusia yang menulisnya ya. Dikasih contoh tentang haiku, bagaimana komputer menulis haiku. Lalu bagaimana komputer bisa melukis ya. Hanya diberikan instruksi standar aja, dia sendiri yang ngarang, bukan kita yang nentukan, bisa melukis ya. Bahkan belakangan ini ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa komputer itu mengarang lagu ya, lalu compose music ya. Lalu disuruh ahli-ahli musik mendengarkan. Diadu antara musik karangan manusia yang top dan karangan komputer. Lalu disuruh ditanyai mana yang karangan manusia dan mana yang karangan komputer. Tidak benar semua. Jadi orangnya ngawur semua. Ternyata semua 50-50 bilang bisa komputernya yang ini, bisa yang ini. Jadi sudah tidak bisa lagi dibedakan antara manusia dengan komputer. Tes di Amerika, ya, SAT tes itu tentang mengarang ya, itu pernah diriset, dan sebagian datanya dicek oleh manusia, sebagian datanya dicek oleh komputer. Lalu dicocokkan, ternyata beda 5%. Yang beda itu diperiksa, ternyata yang betul komputernya, justru guru yang memeriksa itu salah ya. Jadi inilah dunia perkembangan yang begitu drastis dengan dunia komputer ya, yang membuat kita menjadi tertinggal ya. Jadi judulnya adalah ketika komputer sudah lebih pintar dari manusia. Dia bilang bahwa inilah zaman ketika mesin perlu spiritual, ya, perlu agama, perlu kedamaian.
Ya. Jadi buku ini mempunyai timeline, tahun berapa terjadinya apa, tahun berapa, tentu ada yang benar, ada yang salah ya. Waktu saya baca ini 21 tahun lalu, saya merasa buku ini berlebihan. Sekarang kalau saya skim, saya baca ulang sebagian-sebagian, saya merasa banyak benarnya loh daripada tidak benarnya. Menarik ya, itu banyak yang salah juga, tapi banyak benarnya. Di zaman baru ini, face detection itu sudah gampang. Jadi komputer itu sudah bisa mendetek ini wajahnya siapa ya. Sekarang pakai mask jadi agak susah ya. Jadi, tapi sebelum ada mask, kalau Anda lihat ID-nya Apple itu semua sudah langsung lihat wajah Anda, deteksi ya. Teknologi kita itu majunya luar biasa banget ya. Dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, dari sisi saham, dari sisi bahkan ada satu company namanya Betterment di Amerika. Ini Anda nitip uang, dia akan membeli saham dan menjual saham. Oke ya. Dan dia melakukan itu berdasarkan keputusan komputer saja. Jadi tidak ada manusianya. Jadi manusianya cuma nawarkan kepada orang, lalu masukkan algoritma, tanya kapan aku mau invest duit di mana gitu ya. Dan ternyata Betterment ini menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada kalau manusia. Nah, company ini lalu menjadi besar banget sekarang ya, boleh di Google dicek bagaimana. Karena itu orang-orang bilang bahwa day trader, orang yang naruh uang dikeluarkan, tarik keluar. Jadi menanam uang bukan untuk jangka panjang ya. Kalau Warren Buffett nanam kan untuk 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau menanam uang sebentar ditarik, menanam uang sebentar ditarik. Itu sekarang di Amerika kalau nggak salah 90% sekian itu yang melakukan semua komputer, nggak ada manusia lagi. Karena manusia kalah cerdas dalam menganalisa begitu banyak data dan memutuskan membeli saham atau menjual saham ya. Saya selalu bilang saya nggak pernah mau ikut jual beli saham itu ya, karena menurut saya komputer lebih pintar dari kita gitu ya. Dia sudah mendeteksi dulu mana yang kemungkinannya lebih bagus dengan melihat tren dunia yang ada. Jadi zaman kita sekarang itu komputer jadi begitu dominannya ya. Dulu catur ya sudah dikalahkan, tapi catur itu yang menangkan Watson, komputernya IBM, melawan dengan pecatur terbaik dunia, menang komputer sekarang ya. Tapi itu berdasarkan super komputer, jadi komputernya super hebat. Tapi baru-baru ini Go itu game yang juga sangat high end gitu ya. Mainannya orang Korea dan mainannya orang Jepang ya. Itu pemain dunianya Go Korea kalah dengan komputer gitu ya. Tapi kalahnya ini bukan dengan superkomputer, tapi hanya dengan komputer biasa ya. Waktu saya lihat di videonya itu IBM ThinkPad ya, yang dikonek melalui network dan dia memakai jaringan network ya. Dikalahkan company yang punya mesin itu ya, juga company-nya Google sebenarnya. Jadi inilah zaman baru di mana kita semua bergeser. Artificial technology itu masuk ke digital. Semua kehidupan masuk ke digital. Nah, teman-teman, sharing sedikit di masa pandemi ini ya. Akselerasi digital, pemakaian digital kita itu naiknya luar biasa. Ya, kita mau tidak mau biasa dengan Zoom, biasa dengan IG Live, biasa dengan digital. Saya membuat seminar personal branding digital, semuanya masuk ke dunia digital ya. Maka percepatan dunia digital itu luar biasa bangetnya ya. Dan ini akan semakin dekat dengan kenyataan bahwa mesin-mesin artificial intelligence itu akan tumbuh dengan begitu hebatnya. Jadi mereka akan lebih tahu Anda, lebih kenal Anda, lebih memahami Anda ya. Bahkan di masa depan marketing itu tidak perlu beriklan, karena seorang tahu keputusan saya itu sukanya apa, dia tinggal mengajukan 3. Misalkan nih malam saya mau makan restoran, saya tinggal buka komputer restoran gitu aja. Dia akan menyarankan berdasarkan pembelian saya yang lama, berdasarkan mata saya kalau melihat iklan itu melihat yang mana dan seterusnya. Langsung bisa kelihatan, oh ternyata saya itu paling suka makanan ini dengan suasana malam ini, dengan hari apa ini. Dia akan langsung menyarankan 3 restoran yang paling mungkin saya sukai. Nah itu yang bakal ke masa depan. Iklan pun akan berjalan ke arah sana ya. Bahkan di Amerika katanya sudah ketemu 1 tetes darahnya orang itu sudah tahu dia usia berapa, beratnya berapa kilo ya, jangan bilang golongan darah ya, dan wajahnya seperti apa. Sudah mulai diprediksi, belum akurat dan belum canggih dan masih mahal ya, tapi sudah mulai, bayangkan. Jadi pergerakan manusia ini kepada teknologi itu luar biasa pesatnya,
luar biasa pesatnya ya. Lain kali kulkas Anda itu begitu tandai barang-barangnya, nggak usah Anda beli lagi, begitu Anda pakai dia tahu mana yang berkurang, mana yang habis ya, dan mana yang Anda butuhkan, dan dia akan memesan sendiri kepada IP to IP, kepada tempat terdekat, dan barang itu akan datang di depan Anda ya. Keren banget ya. Bahkan saya dengar ada toko baju atau apa ya, dimana kalau Anda beli sama dia beberapa kali, dia akan tahu mau Anda seperti apa, dan dia akan mengirimkan ke tempat Anda barang Anda dulu sebelum Anda pesan, dan Anda berhak menolak, cancel, dikembalikan, duitnya tidak dipotong. Tapi kalau Anda tinggal oke aja masuk, dan barang itu sudah di depan rumah sebelum Anda memesannya. Wah, ini sekarang itu prediktif teknologi Amazon yang melakukan pemesanan itu keren banget ya. Dunia kita menjadi dunia yang super maju, tapi berbarengan dengan majunya teknologi. Hati-hati, karena moral, integritas, kebiasaan manusia itu juga ditantang untuk bisa mengikuti hal itu ya, mengikuti hal itu. Bersamaan dengan majunya segala hal, itu akan maju pula ke persoalan problem yang ada. Kembali ke the age of spiritual machine ya, mesin yang mempunyai spiritual itu. Ini buku yang bagus ya. Dia memberikan prediksi antara manusia, otak dengan mesin ya. Dia berbicara tentang the mechanics daripada AI, artificial intelligence, bagaimana intelijen ini di dunia ini berkembang ya. Otak-otak itu yang berkembang seperti apa, pendidikan akan seperti apa, pemerintahan akan seperti apa ya. Ini ada lukisan ya, lukisan yang dilukis oleh mesin ya, yang dilukis oleh mesin ya. Puisi yang dilukis oleh mesin ya. Bahkan di China itu sekarang ada speech, pembicaraan di mana orangnya berbahasa Inggris. Itu automatic by machine. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Bicaranya Mandarin, delay sekian second gitu aja ya. Sepersekian second ya. Kalau Anda nonton TV, Netflix atau apa, di bawahnya ada teks bahasa Inggris. Tidak ada lagi orang yang ketik itu ya. Itu pekerjaan komputer semua. Dari suara langsung keluar teksnya gitu. Sudah zaman itu. Makanya kadang-kadang funny ya, salah gitu ya. Karena itu errornya mesin. Dan akhir-akhir ini, kira-kira 5 tahun terakhir ini, perkembangan voice to text itu luar biasa tingginya ya. Dia bilang bisnis, ekonomi, politik, society, art ya. Warfare, perang juga sekarang sudah mulai pakai teknologi semua. Health and medicine, kesehatan, bahkan COVID ini juga sekarang berbalapan. Education, ya, communication, disability, filosofi, bahkan komputer itu berpengaruh terhadap filosofi atau pola pikir manusia ya. Dan dia bilang tahun 2029 juga akan merupakan sebuah hallmark yang menurut dia cukup tinggi, karena beberapa hal sudah berubah dengan sangat drastis. Dan 2099 ya, atau 70 tahun lagi, perubahannya sudah sangat hebat. Bahkan banyak yang memprediksi usia manusia akan menjadi tinggi atau tak terbatas karena adanya teknologi yang bergeser dengan begitu hebat. Teman-teman sekalian, kali ini book review saya agak unik, hanya bercerita tentang teknologi. Tetapi sebenarnya ini membuat saya lebih optimis juga melihat ke depan ya. Tentu ada hal-hal yang negatif, tapi lebih optimis melihat dunia yang ke depan, di mana teknologi itu justru akan membantu manusia untuk menjadi hidupnya lebih baik. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih telah mendengarkan IG Live saya.